Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Maulina dengan NIM 2119035 kelas 213A12 akan menjelaskan materi komunikasi bisnis pertemuan 14, yaitu tentang marketing dan branding. Pengertian marketing. Marketing atau pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen ataupun ke perusahaan lain. Tujuan marketing. Ada 3 tujuan marketing. 1. Konsumen dapat mengetahui produk barang ataupun jasa yang ditawarkan secara detail. Dan sebaliknya, produsen mampu menyediakan produk sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen. 2. Perusahaan dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran, mulai dari deskripsi, desain, promosi, dan iklan produk hingga komunikasi dengan konsumen serta pengiriman produk. 3. Perusahaan bisa mengenali dan memahami konsumen dengan baik, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dan bisa menjual dirinya sendiri. Artinya akan selalu dibeli konsumen tanpa perlu dilakukan upaya pemasaran lagi. Fungsi marketing. Selain memiliki tujuan yang jelas, marketing juga memiliki fungsi-fungsi lain yang dapat menunjang aktivitas bisnis. Fungsi-fungsi tersebut bisa dibedakan menjadi 6 macam, sesuai dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Fungsi promosi. Promosi harus dilakukan dengan cara dan media yang tepat, dengan memperhatikan target konsumen. Jika target pemasaran produknya adalah remaja, promosi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan para influencer di media sosial. 2. Fungsi perantara. Setelah produk dikenal, harus ada pihak yang bisa menjadi perantara agar produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Dalam hal ini, pihak marketer yang menjadi penghubung antara perusahaan dan konsumen dengan cara mencari informasi, mengelompokkan produk, dan sebagainya. 3. Fungsi pertukaran. Marketing memungkinkan terjadinya pertemuan antara produsen dan konsumen dengan pendekatan yang sesuai dan disukai konsumen. Jika sudah merasa mengenal dan membutuhkannya, konsumen akan bersedia menukarkan sejumlah uang untuk mendapatkan produk tersebut. 4. Fungsi distribusi. Agar bisa sampai ke tangan konsumen, sebuah produk harus didistribusikan dengan cara dipindahkan, diangkut, dan disimpan. Marketing harus menentukan lokasi-lokasi yang potensial, yaitu tempat barang ataupun jasa tersebut banyak dicari. 5. Fungsi riset. Untuk menentukan target pasar yang tepat, tim marketing harus melakukan terlebih dahulu sehingga akan mendatangkan hasil yang diinginkan. Riset biasanya melalui survei, lalu dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. 6. Fungsi penjualan. Marketing juga memiliki fungsi penjualan langsung kepada konsumen untuk membantu tim sales untuk mencapai target. Hal ini disebabkan fungsi utama marketing, yaitu promosi, berkaitan secara langsung dengan penjualan. Strategi marketing. Ada berbagai macam strategi marketing. 1. Cloud marketing. Cloud marketing merupakan suatu bentuk marketing yang dilakukan secara digital yang akan membawa seluruh sumber daya dan aset perusahaan dalam dunia online. Tujuannya adalah agar dapat menjangkau konsumen dari suatu perusahaan dimanapun mereka berada, baik itu saat mereka melakukan aktivitas di media sosial, memeriksa email, ataupun mengunjungi website perusahaan. 2. Online marketing. Sama seperti namanya, online marketing merupakan salah satu strategi marketing yang menggunakan teknologi internet. Kegiatan marketing yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan perhatian para konsumen dengan memanfaatkan media sosial, website, email, hingga augmented reality. Strategi ini bisa dilakukan dengan iklan berbayar, konten yang berkualitas, ataupun postingan di media online. 3. Close range marketing. Strategi marketing ini akan memanfaatkan suatu produk yang mampu menjalankan fitur Wi-Fi dan Bluetooth seperti smartphone ataupun laptop. Dalam strategi close range marketing, pihak perusahaan akan mencoba memanfaatkan Bluetooth dan Wi-Fi guna mengirim iklan, produk, atau layanannya secara langsung pada konsumen saat mereka akan berbelanja.
Apabila konsumen memilih atau mengklik tombol OK, maka mereka akan memberikan izin kepada perusahaan untuk bisa mengirimkan lebih banyak pesan dengan suatu penawaran khusus. 4. Call to Action Marketing. CTA atau Call to Action Marketing adalah salah satu strategi marketing yang menggunakan suatu pernyataan yang sebelumnya telah didesain, guna mendapatkan respon langsung dari pelanggan yang sudah membaca ataupun mendengarnya. Beberapa contoh adalah Click Now, Buy Now, Watch Now, dan lain-lain. Tujuannya untuk mendapatkan klik atau suatu konversi tertentu. 5. Email Marketing. Sama seperti namanya, strategi pemasaran ini akan memanfaatkan email sebagai suatu media iklan. Email marketing merupakan salah satu strategi yang efektif karena mampu membangun hubungan secara personal dan email promosi pun bisa langsung masuk pada kontak masuk calon pelanggan. Pada umumnya, mereka yang menggunakan cara ini akan mengirimkan email kepada calon pelanggan atau pada pelanggan setia. Tujuannya adalah agar dapat menawarkan produknya pada konsumen baru, memberikan informasi produk terkini, serta menjalin suatu hubungan yang baik dengan pelanggan. 6. Augmented Reality Marketing. Fokus yang dilakukan dalam strategi Augmented Reality Marketing adalah memberikan pengalaman yang unik pada pelanggan dengan memanfaatkan teknologi terkini. Augmented Reality merupakan suatu metode pemasaran yang digunakan dengan menambahkan komponen digital yang membuat pelanggan mampu melihat produk hanya secara langsung hanya dengan menggunakan bantuan kamera. 7. Inbound Marketing. Inbound marketing merupakan salah satu strategi marketing yang dibuat untuk membuat pengalaman pelanggan menjadi lebih bernilai dan mempunyai hasil yang positif dalam dunia bisnis perusahaan. Agar tujuan ini bisa tepat sasaran, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, dan langkah-langkah tersebut terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu menarik, mengajak, dan menyenangkan. 8. Konten marketing. Konten marketing adalah salah satu strategi marketing dalam memproduksi dan menyebarkan konten yang relevan, bernilai lebih, dan juga konsisten agar mampu menarik perhatian para konsumen yang akan dituju. 9. Search Engine Marketing atau SEM. SEM atau Search Engine Marketing adalah suatu bentuk marketing di internet yang dilakukan untuk meningkatkan visibilitas website pada halaman mesin pencari dengan suatu kegiatan promosi website. Strategi pemasaran ini dinilai cukup efektif karena mesin pencari saat ini telah banyak diakses oleh banyak orang, baik itu untuk mencari informasi produk maupun jasa dan ulasannya. Dengan memanfaatkan strategi SEM, maka pihak marketer akan mampu meningkatkan kemungkinan calon pelanggan dalam mengunjungi website saat mencari suatu informasi tertentu. Dan yang ke-10 adalah social media marketing. Social media marketing merupakan suatu upaya pemasaran produk yang memanfaatkan platform media sosial. Saat ini, para pelanggan di seluruh dunia juga cenderung mencari produk atau layanannya melalui media sosial. Jadi, tidak hanya pada mesin pencari saja. Dengan mendatangi pelanggan dan berinteraksi dengan mereka melalui media sosial akan memberikan efek yang luar biasa positif pada bisnis yang dijalankan. Pengertian branding. Branding berasal dari kata brand yang artinya adalah merek sebuah produk. Tapi keduanya mempunyai makna yang sangat berbeda. Branding merupakan pencitraan agar suatu produk dapat menarik dan melekat di benak konsumen. Bisa dibilang bahwa branding dapat diartikan sebagai bentuk komunikasi perusahaan dengan konsumen yang menjadi sasaran. Tujuan branding. Tujuan branding terbagi menjadi 4 bagian. 1. Mengendalikan pasar. Yang dimaksud dengan mengendalikan pasar yaitu mencoba bagaimana caranya agar bisa melekat di pikiran masyarakat, sehingga dapat mengalahkan para pesaingnya, sekaligus sebagai perhitungan bagaimana keputusan yang akan diambil untuk langkah selanjutnya. 2. Sebagai pembeda. Apabila sebuah simbol, warna, dan gambar yang ditampilkan unik dan memiliki karakteristik yang khas, maka masyarakat akan mudah untuk membedakan satu produk dengan yang lain. Juga untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya pembajakan. 3. Membentuk citra. Branding yang sukses dapat membentuk citra, menjamin kualitas, prestis, dan memberikan keyakinan kepada masyarakat terhadap sebuah produk. Hal tersebut bisa tercapai apabila pengalaman dan informasi diberikan secara lengkap pada masa pengenalan pertamanya. 4. Sebagai sarana promosi. Sebagai sarana promosi, branding memiliki tujuan untuk meningkatkan daya tarik konsumen dengan menampilkan logo yang menjadi ciri khas serta melakukan sosialisasi atau kunjungan ke berbagai tempat.
seperti sekolah, pasar, event, atau melakukan iklan baik di majalah, koran, atau televisi, dan lainnya. Tujuan tersebut akan tercapai dengan baik apabila sebuah produk sudah memiliki label. Manfaat branding. Banyak manfaat yang akan diperoleh jika branding dilakukan secara cepat dan tepat. Apalagi di era sekarang, masyarakat bisa memilih mana yang bagus dan tidak, sehingga meningkatkan persaingan di kalangan pembisnis agar produknya mendapatkan tempat di hati masyarakat. Berikut beberapa manfaat dari branding. Yang pertama, memberikan daya tarik tersendiri. Branding yang tepat dengan menampilkan citra dan kesan yang bagus bisa membuat konsumen tertarik untuk membelinya. 2. Membedakan antara satu produk dengan yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keunikan yang dimiliki dapat menjadi pembeda antara satu produk dengan yang lain. 3. Mendapatkan loyalitas pelanggan. Manfaat selanjutnya yaitu dapat meningkatkan loyalitas atau kesetiaan pelanggan, sehingga pelanggan tidak akan beralih kemana-mana dan kapasitas produksi akan tetap stabil. 4. Mendapatkan harga jual yang tinggi. Semakin laris sebuah produk, maka akan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk meningkatkan harga jual. Hal ini tentunya tidak menjadi masalah, karena hal tersebut sudah dipercaya oleh masyarakat. Dan yang terakhir, kesempatan dalam melakukan diferensiasi produk. Membuka kesempatan untuk membuat produk yang berbeda dengan brand yang sama tanpa mengeluarkan banyak biaya untuk promosi. Strategi branding. Melakukan branding memang tidak semudah yang dibayangkan. Perlu waktu yang cukup panjang sehingga diperlukan strategi yang cepat dan tepat agar berhasil. Berikut ini cara branding yang bisa dilakukan. 1. Membuat iklan. Bagi perusahaan yang besar mungkin tidak mengalami kesulitan dalam memasang iklan karena banyaknya biaya yang mereka miliki. Tetapi untuk perusahaan kecil atau UKM, branding dengan menggunakan website adalah pilihan yang tepat. Selain menghemat biaya, juga mampu meraih pasar yang lebih luas, atau bisa melalui sosial media, baik Instagram, Facebook, atau media yang lainnya. Tapi pastinya dibutuhkan kreativitas yang tinggi, serta trik-trik khusus agar menarik calon konsumen. 2. Mengadakan event. Event bisa berbagai macam, seperti bazar ataupun pameran, tapi harus disesuaikan dengan bisnis yang sedang dijalankan. Seperti contoh, apabila berbisnis di bidang makanan, maka ikuti festival kuliner baik tingkat daerah maupun nasional. Pilihlah stand yang strategis dan hias semenarik mungkin. 3. Memberikan nilai tambah sebuah produk. Yang paling penting, nilai tambah sebuah produk yang dijual. Jangan hanya berisikan konten promosi ataupun iklan saja, tapi juga penting untuk memasukkan konten edukasi. Dengan cara ini, hubungan yang terjalin antara perusahaan dan konsumen semakin kuat, dan pada akhirnya mereka memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan. 4. Strategi individu branding. Strategi individu branding yaitu memberi nama berbeda dalam satu brand produk. Misalnya Wings yang mengeluarkan Soklin dan Daya dengan melihat potensi dan apa yang dibutuhkan pasar. Contoh lainnya yaitu Unilever yang mengeluarkan Surf dan Rinso, yang mana masing-masing produk tersebut memiliki kelebihan dan masih banyak yang lainnya. 5. Family branding, yaitu penggunaan nama yang sama pada produk yang berbeda, tetapi tetap disesuaikan dengan jenisnya. Misalkan Suzuki, ia mempunyai banyak varian motor, seperti Suzuki Skylife, Suzuki Smash, Suzuki Thunder, dan masih banyak yang lainnya. Tujuannya untuk mendompleng agar sebuah merek ataupun produk dikenal luas oleh masyarakat. Kesimpulan, branding merupakan nama dari bisnis atau perusahaan, sedangkan marketing adalah bagaimana cara perusahaan membangun nama tersebut. Dari pengertian tersebut bisa dikatakan bahwa marketing dengan branding selalu berkaitan, karena branding membutuhkan marketing, tetapi belum tentu sebaliknya, karena melakukan marketing belum tentu membutuhkan branding. Branding membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan marketing. Branding sendiri merupakan proses komunikasi dari sebuah brand. Demikian penjelasan saya mengenai materi komunikasi bisnis pertemuan 14, yaitu tentang marketing dan branding. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menjelaskan, harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.